Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wasallam ajmain, amma ba'd. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam ajmain, amma ba'd. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Dimanapun kalian berada, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring. Anak-anakku semuanya yang saya banggakan, perlu saya sampaikan kepada kalian semua bahwa pembelajaran daring sudah berapa bulan kita lewati ya. Ini sudah banyak bulan, bahkan hampir 1 tahun kita lewati dengan pembelajaran daring. Saya tahu anak-anakku semuanya, kalian semua pasti sangat kangen dengan pembelajaran tatap muka, kangen dengan teman-temannya, kangen dengan guru-gurunya. Dan saya tahu juga para wali dari anak-anak pasti juga sudah sangat kerepotan untuk mengurus atau mendampingi anak dalam pembelajaran daring. Pak guru semuanya, Bu guru tahu semuanya itu. Tapi kita harus tetap sabar ya. Kita harus tetap dalam keadaan yang semangat, fight. Apapun kondisi, apapun keadaan saat ini, kita harus tetap kita syukuri, karena saya yakin-yakinnya bahwa semua yang terjadi ini pasti akan ada hikmahnya ya. Baik anak-anak, kita langsung saja masuk ke materi. Materi pada pertemuan kali ini adalah mengenal surah Al-Kafirun dan surah An-Nasr. Kalau minggu kemarin anak-anak sudah mempelajari surah Al-Kafirun, tapi hanya sekedar perkenalan saja. Pada pagi hari ini atau pada pertemuan kali ini kita akan lebih mendalaminya lagi, biar kita semakin paham dan bisa kita aplikasikan atau kita terapkan inti kandungan dari surah Al-Kafirun itu ke dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya surah Al-Kafirun, pada pertemuan kali ini ada 2 surah yang akan Pak Guru sampaikan, yang harus kita pelajari, yaitu yang pertama surat Al-Kafirun dan yang kedua surat An-Nasr, seperti yang tertera di layar monitor kalian atau di HP kalian ya. Anak-anakku semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan menggunakan media pembelajaran PowerPoint ya, seperti yang Anda lihat, seperti yang kalian lihat anak-anak. Di sini kita akan masuk ke materi ya. Kita tekan tombol start. Jadi anak-anak, ada 4 sesi yang akan kalian lalui atau akan kalian pelajari bersama Pak Guru. Yang pertama adalah petunjuk belajar, kemudian yang kedua adalah materi pembelajaran, yang ketiga tugas, dan yang terakhir rangkuman ya. Oke anak-anakku semuanya, untuk menyingkat waktu biar durasi tidak terlalu lama, nanti kalian tidak kuotanya habis, kita langsung saja masuk kepada petunjuk pembelajaran atau tujuan pembelajaran. Mampu membaca surah Al-Kafirun dan An-Nasr dengan benar. Jadi yang pertama, nanti kalian mampu membaca surah Al-Kafirun dan An-Nasr dengan benar, panjang pendeknya, tajwidnya nanti kalian perhatikan. Pak Guru akan mencoba untuk membacakan ataupun menampilkan slide nanti di situ ya, slide bacaan surah Al-Kafirun. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran hari ini adalah mampu memahami arti dan isi kandungan surah Al-Kafirun dan An-Nasr. Jadi anak-anak, setelah kalian membaca wis isoh moco, kemudian yang kedua adalah kita harus memahami surah Al-Kafirun maupun An-Nasr. Maksud dari surah Al-Kafirun itu apa sih? Inti pokok
kandungan dari surat An-Nasr itu apa, ini nanti kita akan pelajari juga ya. Kemudian yang terakhir, mampu menghafal surah Al-Kafirun dan An-Nasr ya. Kalau sudah mampu membaca, mampu memahami, tinggal dihafal ya. Ini mudah karena ayatnya hanya pendek-pendek, ini suratnya pendek ya, ayatnya pendek, suratnya pendek. Oke, itu guru sampaikan karena biar kalian fokus ke materi, biar kalian tahu oh tujuannya sekarang adalah surah Al-Kafirun dan An-Nasr, itu aja. Memahami, membaca, dan menghafal. Tiga itu yang harus kalian jadikan fokus materi, fokus tujuan pada pertemuan kali ini. Kita langsung ke menu materi anak-anak. Biar cepat. Oke. Setelah kita buka menu materi pembelajaran ini, ada 2 materi yang harus kalian pelajari. Yang pertama adalah surah Al-Kafirun. Baik anak-anak, kita langsung masuk ke bacaan surat Al-Kafirun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Coba kita ulangi sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Stop ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Artinya, katakanlah Muhammad, ini maksudnya Allah berfirman, Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad, katakanlah Muhammad disuruh mengatakan kepada orang-orang kafir, wahai orang-orang kafir. Seperti itu. Kita lanjut ayat yang kedua. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ini adalah firman Allah yang Nabi Muhammad disuruh untuk mengatakan kepada orang-orang kafir. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Lanjut ke ayat ketiga. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dibalik di ayat ketiga ini ya. Jadi wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu, kalau tadi aku tidak akan menyembah, sekarang dan kamu bukanlah penyembah apa yang aku sembah. Jadi seperti itu. Kita lanjut ayat yang keempat. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Wala antum Kita langsungkan saja 2 ayat. 'abiduna ma a'bud. Iya. Yang ayat keempat dan ayat kelima ini hampir sama dengan ayat kedua dan ketiga. Jadi anak-anakku semuanya, ini sebenarnya hanya dibolak-balik. Karena apa? Karena Allah ingin menegaskan lewat Nabi Muhammad kepada orang-orang kafir bahwa sembahan orang Islam dan apa yang disembah orang kafir itu beda. Tidak sama-sama sekali, baik itu secara ritual keagamaannya, secara hukumnya ya. Kemudian yang terakhir Lakum dinukum waliyadin. iya, lakum dinukum
waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ya, seperti ini bacaan dari surat Al-Kafirun beserta artinya anak-anakku semuanya. Kita langsung masuk ke isi kandungannya, ya, isi kandungannya. Di sini nanti kita akan tahu. Ya, seperti yang kalian lihat ini, yang pertama adalah surat Al-Kafirun, itu artinya orang-orang kafir, ya. Surat Al-Kafirun itu artinya orang-orang kafir. Kata orang-orang kafir ini diambil di ayat yang pertama. Kul ya ayyuhal kafirun, lah ini Al-Kafirun, orang-orang kafir. Kemudian surah Al-Kafirun menempati urutan surat yang ke-109, ya. Menempati urutan yang ke-109 itu. Dan kemudian surah Al-Kafirun terdiri dari 6 ayat. Ini pendek, mudah dihafalkan, ya. Kemudian surat Al-Kafirun termasuk golongan surat Makkiyah. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir asbabun nuzulnya. Lah ini. Asbabun nuzulnya ini maksudnya apa? Asbabun nuzul ini sebab turunnya surat ini itu awalnya gimana? Nah, maksudnya seperti itu. Awali dengan tawaran orang-orang kafir Quraisy untuk memuja Tuhan mereka. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu menawarkan kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, kamu mbok yo menyembah Tuhanku, nanti aku tak menyembah Tuhanmu ganti. Nah, mengajak ganti ya itu. Kita langsung masuk ke isi kandungan surah Al-Kafirun. Isi kandungan surah Al-Kafirun itu ada 3 poin saja. Di sini saya ringkas menjadi 3 poin. Yang pertama, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menyatakan secara tegas, ya, seperti yang saya bilang tadi, secara tegas, jelas dan terbuka. Sampai diulang-ulang tadi ayatnya, ya. Yang ayat ke berapa tadi? Ayat yang kedua sama dengan ayat yang ketiga sama. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum. Nah, ini ayat yang ketiga sama dengan ayat yang ke ulang-ulang ayatnya bahwa yang aku sembah bukanlah yang kamu sembah. Yang kamu sembah itu bukan yang aku sembah, seperti itu. Diulang-ulang beberapa kali. Jadi ini menandakan bahwa ini sangat tegas, jelas dan terbuka bahwa Tuhan yang mereka sembah bukanlah Tuhan yang Nabi Muhammad SAW sembah. Itu yang pertama. Sudah jelas ya anak-anak. Kemudian yang kedua, diperbolehkan bersikap toleransi dengan non-muslim dalam hal kehidupan umum, ya. Jadi kan, ya, kita diperbolehkan, misalkan dijak dolan bareng, Pak, bolehkah kita bermain dengan orang-orang Kristen, orang-orang Nasrani tetangga kita? Itu boleh, kalau bermain saja itu boleh. Kalau makan boleh enggak? Ya boleh, makan bersama enggak apa-apa. Yang penting kita harus tahu makanan itu halal atau tidaknya. Ya, kalau orang-orang non-muslim kan tidak masalah, tidak terlalu penting, tidak mengerti halal dan haram. Tapi kalau kita harus tahu, oh ini makanan udah, ya. Sekali lagi yang tidak diperbolehkan adalah ketika kita mencampur adukkan ibadah kita. Misalkan orang non-muslim ngajak kita ke gereja untuk mengikuti ibadahnya mereka, itu tidak boleh sama sekali, ya. Kalau hanya diajak di rumah, jak dolanan, nonton TV atau belajar bersama, itu tidak masalah, ya. Karena yang bermasalah adalah akidahnya, ajaran agamanya, seperti itu anak-anak. Kemudian yang ketiga, tidak diperbolehkan secara tegas dan menyeluruh toleransi dengan non-muslim di bidang agama. Ya, sekali lagi di bidang agama terkait akidah, ritual ibadah dan hukum itu kita tidak boleh terkait masalah akidah, ritual ibadah dan hukum. Seperti itu anak-anak. Kita langsung masuk ke materi yang kedua. Ya, cepat ya. Untuk surat An-Nasr. Surat An-Nasr kita baca sendiri saja. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Yang artinya, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja.
dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya, sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat. Kita langsung masuk ke isi kandungan tentang surat An-Nasr. An-Nasr itu artinya pertolongan, ya. Kata An-Nasr ataupun lafaz An-Nasr diambil di ayat yang pertama juga. Idza jaa nasrullah. Nasrullah. Ya, nasrullah. Nasrullah wal fath. Kemudian surat An-Nasr menempati urutan surat yang ke-110. Kalau yang tadi surat Al-Kafirun itu 109, surat An-Nasr 110. Oke. Kemudian surat An-Nasr terdiri dari 3 ayat. Ya, lebih sedikit dari Al-Kafirun. Kalau Al-Kafirun tadi 6 ayat, ini 3 ayat saja. Jadi anak-anak mudah untuk menghafalkan ayat. Kemudian yang ke-4 tentang surat An-Nasr tergolong surah Makkiyah, sama dengan Al-Kafirun tadi sudah Pak Guru jelaskan surah Makkiyah itu apa. Kemudian asbabun nuzulnya, sebab-sebab diturunkannya surat An-Nasr adalah diawali dengan kisah kemenangan yang dicapai oleh kaum muslimin atas orang-orang kafir Quraisy. Jadi kisah ini itu dulu dinamakan Fathul Makkah. Makanya dinamakan Fathul Makkah itu karena pembukaan kota Mekah atau penaklukan kota Mekah. Kota Mekah yang selama beberapa dekade bertahun-tahun dikuasai oleh orang-orang kafir, pada waktu itu dibalik, ya, dikudeta sama orang-orang Islam, sehingga orang-orang Muslim pada waktu itu mendapatkan kemenangan. Maka turunlah surat An-Nasr. Nah, peristiwa kemenangan tersebut dinamakan Fathul Makkah, ya, terjadi pada tahun 630 Masehi yang lalu atau 8 Hijriah. Jadi Nabi Muhammad itu mendapatkan kemenangan ini juga penuh dengan perjuangan anak-anak, ya. Dari awal mendakwahkan agama Islam, mulai dari perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, banyak sekali perang-perang yang dilakukan oleh Nabi Muhammad untuk menjadikan semua manusia masuk dalam agama Islam itu penuh dengan perjuangan, yaitu pada tahun ke-8 Hijriah ini mendapatkan kemenangan. Kemudian kita masuk ke isi kandungan surat An-Nasr. Kalau sudah tahu isi kandungannya cukup simpel, hanya 3 poin. Yang pertama adalah berdakwah pantang menyerah, ya. Berdakwah pantang menyerah ini seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa Nabi Muhammad dan para pengikutnya umat Islam pada waktu itu mendapatkan kemenangan itu tidak hanya semudah membalikkan tangan saja, ya. Pantang menyerah dari awal perjuangannya, dari perang Badar, kemudian terluka di perang Uhud, kemudian kemenangan lagi perang Khandaq dan lain sebagainya. Itu penuh dengan perjuangan. Makanya di sini berdakwah pantang menyerah, ya. Kemudian yang harus kita tiru isi kandungan surah An-Nasr adalah siap berkorban membela Islam, ya. Jadi anak-anakku semuanya, kalian juga harus siap berkorban membela Islam. Tapi tarafnya kalian membela Islam tidak perang. Sekarang kita tidak perang. Tarafnya kita membela agama Islam adalah kita menjalankan sholat 5 waktu, kita mengaji, kita patuh taat kepada orang tua dan lain sebagainya. Pokoknya ajaran-ajaran agama Islam itu, amar ma'ruf kita jalankan, itu termasuk daripada kita membela agama Islam, ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga, 2 poin di atas akan dijawab oleh Allah dengan pertolongan, ya. Maksudnya adalah kalau anak-anak pantang menyerah, misalkan belajar pantang menyerah, berdakwah itu salah satunya kalian belajar. Nah, pantang menyerah, kemudian siap berkorban membela agama Islam, tidak melupakan sholat 5 waktu, tidak melakukan ngaji dan lain sebagainya, maka dengan kalian menjalankan 2 poin tersebut, maka Allah dipastikan akan memberikan pertolongan kepada kalian. Seperti ketika Nabi Muhammad dan para pengikutnya umat Islam terdahulu itu berjuang
tidak kenal menyerah, kemudian berkorban membela Islam dengan ikhlas, maka langsung turunlah surat An-Nasr. Allah memberikan pertolongan dengan kemenangan yang mutlak pada waktu itu. Jadi seperti itu anak-anakku semuanya. Kita langsung masuk ke tugas nggih, biar cepat. Tujuan pembelajaran sudah, materi pembelajaran sudah, kita masuk ke tugas ataupun kuis. Pada kali ini kuis belum Pak Guru buatkan nggih. Ini belum sempat membuat kuis, jadi kita mengerjakan tugas dulu aja. Ya, bisa kalian baca sendiri nggih dengan jelas. Ini kerjakan LKS halaman 11 sampai 15, room 1, 2 dan 3 ya. Latihan jujur ya, latihan jujur. Tugas tidak perlu dikirimkan, latihan koreksi sendiri. Jadi begini anak-anak, ini nanti kalian kerjakan LKS di halaman 11 sampai 15 itu room 1, 2 dan 3. Setelah kalian mengerjakan pada hari ini nanti nggak usah dikirim ke Pak Guru nggih. Nggak usah dikirim ke Pak Guru, tapi nanti sore atau nanti setelah zuhur habis jam 1 atau nanti sore itu nanti akan Pak Guru kasih kunci jawabannya, kalian koreksi sendiri ya, kalian koreksi sendiri. Kita latihan jujur, salah ya ditulis salah, bener ya bener ya, jangan sampai wes salah kayak dibenerke dan lain sebagainya, itu percuma. Oke, kita latihan jujur, kemudian lanjut kita kembali lagi ke menu utama, saatnya rangkuman. Anak-anak, di dalam rangkuman ini nanti pasti besok atau di pertemuan ke depan kalau kita ulangan harian maka ini akan keluar jelas ya, karena rangkuman ini adalah intisari dari materi yang sudah kita pelajari. Ini nanti akan keluar, jadi kalau bisa dicatat. Ini kalian catat, kemudian kalian hafalkan untuk persiapan ulangan harian besok ya, seperti itu anak-anak. Oke, ini catat, nanti diulang atau di pause dulu, kalian catat di buku tulis. Kita kembali. Jadi seperti itu anak-anak, pembelajaran pada pertemuan kali ini mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan setelah kalian mempelajari mengenal surah Al-Kafirun maupun surat An-Nasr, harapan Pak Guru kalian bisa mengaplikasikan inti pokok kandungan surah Al-Kafirun maupun An-Nasr dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya kalian hanya sekedar mendapatkan nilai betul, itu tidak. Yang Pak Guru harapkan adalah justru kalian aplikasikan, kalian terapkan di kehidupan sehari-hari, bahwa pantang menyerah, rela berkorban demi Islam, tegas dalam toleransi beragama ya, seperti itu. Jangan disalahpahamkan, oh kita tidak boleh bergaul dengan non muslim, tidak, jangan disalahpahamkan. Surat Al-Kafirun itu toleransi boleh untuk dalam hal kehidupan sehari-hari, tapi tidak boleh untuk ritual agama. Jadi seperti itu anak-anak. Terima kasih, kurangnya mohon maaf, dan Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nah, kita jumpa lagi di pertemuan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.